Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun jaringan. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan mengenalkan profil saya terlebih dahulu, yaitu perkenalkan, nama saya Yogiana Rohman dari kelas TI 2021B dengan NIM 21051204008 mata kuliah jaringan komputer. Berikut ini daftar isi pembahasan pada materi kali ini, yaitu yang pertama pengertian kabel UTP, yang kedua fungsi kabel UTP, yang ketiga kategori kabel UTP, yang keempat jenis kabel UTP, kelima karakteristik kabel UTP, keenam fungsi warna kabel UTP, dan yang ketujuh kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Pertama, pengertian. Apa sih sebenarnya kabel UTP itu? Mengapa ia memiliki peran yang penting dalam menghubungkan antar komputer dalam jaringan? Ada beberapa definisi kabel UTP yang bisa kita pahami. Yang pertama, ditinjau dari segi bahasa. Dari segi bahasa sendiri, UTP adalah kependekan dari Unshield Twisted Pair. Kata Unshield Twisted Pair adalah kebalikan dari Shielded Twisted Pair atau STP. Jika jenis kabel shielded atau jenis kabel yang dilindungi oleh aluminium, maka kata unshielded pada kabel UTP merujuk pada jenis kabel yang tidak dilindungi oleh aluminium. Lalu untuk kata twisted pair merujuk kepada bentuk isi kabel yang saling berlilitan di setiap pasangannya. Yang kedua, ditinjau dari segi istilah. Dari segi bahasa kita bisa simpulkan pengertian kabel UTP menurut istilah. Kabel UTP adalah jenis kabel yang tidak memiliki pembungkus di mana setiap bagian saling berlilitan. Jenis kabel ini terbuat dari bahan pengantar lembaga yang dilindungi oleh bahan isolasi dari api dan juga kerusakan fisik. Jenis kabel ini sendiri memiliki 4 pasang inti kabel yang semuanya saling berbalikan dan mempunyai kode warna berbeda. Yang ketiga, menurut Wikipedia. Lalu apa pengertian kabel UTP menurut Wikipedia? Menurut Wikipedia, kabel Unshield Twisted Pair atau yang disebut UTP merupakan sebuah jenis kabel jaringan terbuat dari bahan dasar tembaga. Jenis kabel ini tidak dilengkapi dengan shield internal dan biasanya jenis kabel ini digunakan untuk jaringan lokal atau yang bisa kita kenal dengan LAN. Hal ini karena kabel UTP memiliki harga yang relatif murah, fleksibel, serta dengan kinerja yang relatif bagus. Dari beberapa pengertian di atas bisa kita simpulkan bahwa kabel UTP adalah sebuah kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer dalam jaringan. 2. Fungsi. Pada dasarnya kabel UTP digunakan untuk menghubungkan komputer dalam jaringan LAN atau dengan kata lain menghubungkan host dengan jaringan lokal. Secara terperinci, fungsi kabel UTP adalah 1. Menghubungkan komputer dengan komputer lain, 2. Menghubungkan komputer dengan hub atau switch, ketiga menghubungkan router dengan hub atau switch, dan yang keempat kabel UTP digunakan untuk membuat USB extender. Yang kelima, untuk membuat extender pemanjang kabel printer. 3. Kategori. Kabel UTP juga memiliki beberapa kategori atau yang lebih umum dikenal dengan nama CAT. Nah, kabel UTP ini dikategorikan berdasarkan kualitas transmisi datanya. Semakin tinggi kategorinya, semakin cepat pula kualitas transmisi data yang bisa dilakukan. Berikut beberapa kategorinya. Kategori 1, CAT 1. Kategori 1 adalah kategori kabel UTP yang memiliki transmisi paling rendah dibanding kategori lainnya, hanya sebesar 1 Mbps. Kategori ini digunakan untuk komunikasi analog dan tidak cocok untuk zaman sekarang. 2. Kategori 2, CAT 2. Sedikit lebih baik jika dibandingkan kategori 1. Kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data sampai 4 Mbps. Ia juga sudah mendukung data dan suara digital. Biasanya kabel ini digunakan untuk token ring oleh IBM, meski sekarang sudah tidak cocok digunakan. Kategori 3, CAT 3. Untuk kategori 3 sudah memiliki kecepatan transmisi hingga 10 Mbps yang cocok digunakan untuk komunikasi data dan digital. Sayangnya seiring dengan berkembangnya tak lagi banyak digunakan karena hanya mampu mendukung jaringan 10 base saja. Kategori 4, CAT 4. Untuk kategori 4 memiliki kecepatan transmisi hingga 16 Mbps. Kategori ini mendukung digunakan pada jaringan internet 10 base dan IBM Token Ring 16 Mbps walau memang sudah mulai tertinggal. Kategori 5, CAT 5.
Inilah salah satu kategori kabel UTP yang umum digunakan saat ini. Ia memiliki kecepatan hingga 100 Mbps, bahkan kabel ini bisa berjalan dalam transmisi hingga 1 Gbps. Syaratnya panjang kabel tak lebih dari 100 meter. Ia sudah mendukung fast internet 100 Mbps kategori 5E, Cat 5E. Berikutnya ada kategori 5E yang mendukung transmisi data hingga 1 Gbps. Tak salah bila kabel ini direkomendasikan untuk jaringan gigabit internet. Kategori 6, Cat 6 adalah kategori kabel UTP yang mendukung kecepatan data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 MHz. Umumnya kabel UTP ini digunakan untuk jaringan gigabit internet dan bahkan hingga 10 GB internet dengan syarat panjang kabel hanya kurang dari 55 meter. Kategori 6A, Cat 6A sedikit lebih baik dibanding kategori sebelumnya, di mana kabel ini sudah mampu melakukan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu mencapai 500 MHz. Kategori 7, Cat 7 terakhir ada kategori 7 yang mampu melakukan transmisi data hingga 10 Gbps pada frekuensi mencapai 600 MHz. 4. Jenis kabel UTP ini berkaitan dengan jenis penyusunannya. Jadi dalam menyusun kabel UTP dikenal 3 bentuk, yaitu ada strike through, crossover, dan rollover. Apa maksud dari ketiganya? Yang pertama, kabel UTP strike through. Pertama, ada jenis kabel UTP yang disusun secara strike through. Jenis kabel UTP ini mempunyai aturan penyusunan di mana antar ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lainnya memiliki aturan yang sama. Jenis kabel UTP ini strike through seperti yang saya sebutkan di atas, umumnya dipakai untuk dua perangkat yang berbeda, misalnya komputer ke switch dan komputer ke hub, antar router dengan switch atau hub. 2. Kabel crossover. Berikutnya ada kabel UTP yang disusun secara crossover. Tipe kabel UTP ini mempunyai aturan penyusunan di mana tiap ujung konektor disusun secara berbeda. Urutan penyusunannya pada konektor pertama putih ke jingga, kemudian putih ke hijau, kemudian biru. Dilanjutkan dengan putih ke biru, kemudian hijau, lalu putih coklat dan coklat. Sementara pada konektor kedua memiliki susunan putih ke hijau, kemudian hijau, lalu ke putih ke jingga, kemudian biru, dilanjutkan dengan putih ke biru, jingga, putih ke coklat dan coklat. Tipe kabel UTP crossover biasanya dimanfaatkan guna menghubungkan dua perangkat yang sama. 3. Kabel rollover. Yang terakhir ada kabel UTP dengan tipe susunan rollover. Nah, pada jenis ini ujung kabel UTP disusun dengan urutan yang terbalik antara konektor pertama dengan konektor yang kedua. Biasanya jenis susunan kabel UTP ini dipakai untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda yang biasanya memiliki konsol, misalnya antara switch dengan printer atau antara switch dengan proyektor. Tipe ini disusun dengan urutan kabel pertama, putih ke jingga, kemudian jingga, putih ke hijau, biru, lalu dilanjutkan dengan putih ke biru, kemudian hijau, lanjut putih ke coklat, dan yang terakhir coklat. Sementara kabel UTP kedua disusun dengan urutan coklat, putih ke coklat, kemudian hijau, lanjut ke putih ke biru, dan dilanjutkan dengan yang biru, lalu putih ke biru, jingga, dan putih ke jingga. 5. Karakteristik. Dari sekian banyak dan panjang penjelasan di atas, setidaknya kita bisa simpulkan beberapa hal terkait dengan karakteristik kabel UTP. Yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel di mana setiap warnanya berpasang-pasang. 2. Kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps dan maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. 3. Memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Yang keempat, menggunakan konektor RJ sampai 45. Kelima, tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel dan tidak memiliki pelindung syok. 6. Fungsi warna. Seperti yang saya jelaskan di atas bahwa kabel UTP memiliki komponen warna yang berbeda-beda. Nah, setiap warna ini memiliki fungsi yang berbeda pula. Dari 8 kabel warna UTP memiliki peran sesuai dengan warnanya. 1. Biru memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara. 2. Coklat memiliki fungsi sebagai pengantar tegangan DC. Ketiga, hijau memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Yang keempat, jingga memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Yang kelima, putih ke biru memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara. Yang keenam, putih ke coklat memiliki fungsi sebagai pengantar tegangan DC. Yang ketujuh, putih ke hijau memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Dan yang kedelapan, putih ke jingga memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. 7.
Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kabel UTP adalah kabel UTP memiliki harga yang relatif murah, maka tak salah bila kabel ini banyak digunakan. Kabel ini memiliki diameter yang lebih kecil dibandingkan dengan kabel STP. Ukurannya yang lebih kecil memudahkan proses instalasi suatu jaringan. Kabel UTP juga lebih fleksibel dibanding dengan kabel STP. Hal ini karena kabel UTP tidak memiliki pelindung aluminium foil. Proses pemeliharaan jaringan dari kabel UTP cukup mudah dibanding dengan STP. Kekurangan kabel UTP, ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan. Berikut beberapa kekurangan kabel UTP. Mudah terkena gangguan interferensi elektromagnetik dari perangkat lain karena masuk dalam kategori kabel unshield, maka kabel ini lebih mudah terkelupas. Tidak cocok untuk skala besar. Jarak jangkauan kabel UTP cukup terbatas, hanya berkisar 100 meter. Transmisi data cenderung lambat sehingga kalau dengan kabel fiber optik yang terkenal akan kecepatannya. Begitulah kira-kira hal yang berkaitan dengan kabel UTP. Tentu saja ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari kabel UTP. Walaupun dalam perkembangannya ada banyak jenis kabel lain yang jadi pesaing kabel UTP. Berikutnya saya akan melampirkan pemasangan kabel UTP lewat aplikasi di Android, yaitu UTP Kabel Simulator. Nah, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan alur bagaimana pemasangan kabel UTP lewat aplikasi UTP Kabel Simulator. Reportnya tadi kan dipotong ya. Setelah dipotong, kita akan meluruskannya kabel yang terdelete tadi. Ketika sudah selesai merapikan kabel tersebut, kita akan menata kabel-kabel tersebut hingga sesuai membentuk prosedur jenis kabel yang diinginkan. Untuk tatakannya sendiri, yaitu warna abu-abu, itu tidak boleh melebihi kabel yang dimana fungsinya akan untuk membungkus kabel tersebut ya. Nah, ini kan dari pojok kiri kan udah membentuk kabel putih ke hijau, yang dimana putih ke hijau memiliki jenis kabel yang akan mengarah ke crossover kabel UTP. Nah, setelah sudah rapi, kita akan membungkusnya dengan RJ45. Kemudian setelah kita membungkusnya dengan RJ45, kita akan merapatkannya dengan tang ramping. Kemudian yang terakhir kita akan mengetesnya dengan kabel tes atau LAN tes, yang dimana akan berhasil membentuk sukses ya. Selanjutnya yang kedua adalah sama alurnya, potong, kemudian kabel yang terdelete kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu merapikan. Tapi kan ini berbeda ya, yang dimana pada tatakan yang kedua ini dia akan mengarah ke jenis kabel strike. Nah, kita ada dulu hingga membentuk jenis kabel strike. Nah, sesuai ketika sudah dirapikan dan akan membentuk jenis kabel strike, kemudian kita akan membungkusnya juga dengan RJ45 hingga pas. Kemudian kita akan merapatkannya dengan tang ramping. Kemudian kita juga akan, yang terakhir adalah mengetesnya dengan LAN tes atau kabel tes. Nah, hasilnya akan benar. Demikian penjelasan simulator dari saya. Terima kasih. Demikian presentasi saya mengenai kabel UTP dan juga pemasangan kabel UTP lewat aplikasi kabel UTP simulator. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.